Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa bersama saya Ita Husni. Dan saya Julius Lumanggal. Dan kali ini kami berada di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Sudah sesaat lagi bersama kita akan menyaksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021. Ya, pesta demokrasi 5 tahunan juga akan digelar sesaat lagi pada tanggal 9 Desember 2015. Dan agar masyarakat warga Ogan Ilir mengetahui bagaimana visi dan misi calon pemimpin mereka, akan digelarlah debat publik yang diselenggarakan oleh KPUD Ogan Ilir. Dan perlu juga kami informasikan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Ogan Ilir, yaitu dengan nomor urut 1 yaitu Haji Helmiaya dan Haji Muhendi Mazareki SE. Ya, pasangan ini nomor urut 1 didukung oleh 5 partai politik, ya di Partai Nasdem, Gerindra, PAN, PBB, PKB, dan Partai Demokrat. Dan juga pasangan dengan nomor urut 2 yaitu Awe Noviadi Mawardi dan Haji Muhammad Ilyas Panji Alam SHSEMM. Pasangan nomor urut 2 didukung oleh pasangan Partai Golkar, PDI Perjuangan, P3, dan Hanura. Dan pasangan dengan nomor urut 3 yaitu Insinyur Haji Sobli Rozali MSI dan Profesor Dr. Haji Muhammad Taufik Toha Dea. Ya, pasangan ini merupakan pasangan calon independen yang didukung oleh masyarakat dengan mengumpulkan identitas warga sebanyak 38.464 jiwa. Dan seperti ini juga kami membawa salah satu alat peraga, ya, alat peraga mereka. Yang mungkin nanti kita akan saksikan bersama tentunya para pengusung partai juga turut yang pasti membawa ini. Ya. Seperti ini yang pertama nomor urut 1 Helmi Muhendi tentunya. Atau singkatan HM. Ya. Dengan slogan yaitu OI harus maju. OI harus maju ya. Itu. Baik, dan di nomor urut 2 ada Awe Noviadi Mawardi dan juga HM Ilyas Panji. Slogannya semangat baru, jiwa baru di Ogan Ilir. OI ya, OI Ilyas juga. Hampir mirip dengan kabupatennya ya, guys ya. Oke, dan kemudian dengan nomor urut 3 yaitu Sobli dan Taufik. Dengan slogan harapan baru nomor urut 3, Koalisi Rakyat Ogan Ilir Bersatu. Itu merupakan tim pendukung dari mereka sendiri ya. Nah, 3 pasangan calon inilah yang akan sesaat lagi menyampaikan visi dan misi mereka, bagaimana mereka membawa Ogan Ilir ke depan. Tentu ini merupakan salah satu hal yang penting di mana nantinya masyarakat akan lebih mengetahui apa yang akan mereka pilih nantinya. Dan debat publik ini dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir di depan anggota DPRD Ogan Ilir, Ita. Jadi mereka menyampaikan visi misi di depan wakil rakyatnya. Benar. Dan ini debat publik ini akan berlangsung selama 2 kali. Yang pertama pada tanggal 5 Oktober dan yang kedua pada tanggal 2 November. Artinya di sini masyarakat Ogan Ilir memiliki kesempatan untuk mengetahui visi dan misi para calon yang nantinya mereka akan pilih pada tanggal 9 Desember. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2016 sampai dengan 2021 tentunya yang berlangsung hari ini di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan saat ini kami sudah bersama Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak An-Nahrir S.A. Pak, ini kita sudah memasuki tahapan debat publik, Pak ya. Ya. Mungkin apa yang menjadi target dari KPUD sendiri, Pak, terkait dengan debat publik? Proses pelaksanaan debat publik pada hari ini adalah rangkaian dari pertemuan-pertemuan dengan seluruh tim kampanye, dikarenakan kita untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Junto PKPU 7 Tahun 2015. Salah satu kewajiban dari KPU Kabupaten Ogan Ilir itu adalah untuk melaksanakan kampanye metodologi debat publik yang akan kita laksanakan pada hari ini dan kemudian insya Allah pada tanggal 2 November tahun 2015. Kita berharap dengan apa yang telah disampaikan oleh setiap pasangan calon pada debat publik, masyarakat dapat mengetahui, dapat memahami profil, visi, misi, serta program setiap pasangan calon. Ya, tentu kita berharap agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada OI cukup tinggi ya Pak ya. Proses pelaksanaan kampanye metodologi debat publik ini kita siarkan secara langsung, di samping dilaksanakan juga oleh Pal TV juga melalui Radio Indralaya FM.
kita hitung-hitung hampir 70% masyarakat Kabupaten Ogan Ilir nantinya dapat melihat, menyaksikan setiap pasangan calon bupati yang melakukan debat publik ini. Dengan harapan nantinya pada tanggal 9 Desember tahun 2015, partisipasi masyarakat Ogan Ilir dalam memilih pemimpin datang ke TPS itu cukup tinggi. Target kita 85% untuk di Ogan Ilir ini sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah kita tetapkan beberapa hari yang lalu. Samsul, mungkin ada target yang ingin diharapkan oleh Panwasli terutama menjelang pemilihan nanti, Pak. Target apa yang diharapkan dapat terjadi? Baik, tentunya kami harapkan tujuan dari pemilihan ini adalah bagaimana terselenggaranya pemilihan itu yang betul-betul jujur, adil, langsung umum, bebas rahasia sesuai dengan azas pemilihan. Kemudian berlangsung dengan demokratis. Yang kedua, terjaganya integritas penyelenggara pemilihan, baik itu KPU maupun pengawas pemilihan. Kami harapkan betul-betul terjaga integritasnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana output atau hasil dari pemilihan ini betul-betul terpilih pemimpin yang merupakan harapan rakyat, yang juga berkualitas dan berintegritas. Tidak hanya, artinya seorang pemilih itu harus cerdas, memilih tidak hanya dari sosoknya, dari figurnya, tapi juga harus memperhatikan programnya apa, visi misinya apa, dan betul-betul merupakan harapan rakyat sesuai dengan kondisi real atau kearifan lokal. Sejauh ini dari evaluasi pihak kepolisian, Pak, sudah ada pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini mereka masih mematuhi aturan-aturan yang ada. Ini berkat kerjasama dan monitoring kita di lapangan, dan masing-masing pasangan calon saya lihat sudah memang menempatkan dirinya benar-benar sebagai seorang yang ingin berdemokrasi secara tidak menimbulkan konflik gitulah. Apakah juga melibatkan pihak aparat TNI juga, Pak, dalam melakukan pengamanan, Pak? Kami dalam setiap kegiatan kami akan selalu melibatkan pihak TNI. Mungkin terakhir harapannya, Pak, untuk agar pelaksanaan debat publik ini berjalan lancar, kemudian pelaksanaan pilkada juga di Ogan Ilir berlangsung dengan sukses. Saya sebagai aparat keamanan berharap bahwa pelaksanaan debat publik bisa berjalan dengan kondusif, ya, tidak ada sedikit pun permasalahan, bisa menyampaikan misi, visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, sehingga nanti menuju suatu Ogan Ilir yang memang benar-benar sejahtera. Baik. Menurut Febri sendiri bagaimana kapasitas dari tiga pasangan calon ini? Apakah memang sudah mewakili suara-suara dari mahasiswa terutama? Ataukah ada salah satunya juga yang menjadi calon kandidat pilihan daripada mahasiswa, Bun Sri? Kalau secara keseluruhan kita sejauh ini masih, kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa karena kita memang sifatnya netral, karena memang kita tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga, karena memang watak gerakan masuk seperti itu. Ya, wataknya kita bukan gerakan politik praktis, tapi kita gerakan moral. Nah, artinya ke depan kita sekarang dalam fase penjajakan, kita dalam fase melihat siapa sih calon yang memang membawa kebaikan lebih banyak untuk Kabupaten Ogan Ilir gitu. Karena yang kita lihat bukan orangnya, tapi yang kita lihat adalah bagaimana ia bisa membawa kebaikan-kebaikan yang ada untuk Kabupaten Ogan Ilir ini. Salah satunya dengan melihat visi dan misi apa yang akan disampaikan oleh masing-masing. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan pada debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir tahun 2015. Dan paslon nomor 1 menjawab, dan berikutnya juga ada ada 2 pertanyaan nanti. Saya persilakan untuk itu kepada paslon nomor 1, silakan bertanya selama 1 menit, berarti mungkin ini 1 pertanyaan. Paslon nomor 3 menjawab selama 2 menit. Dipersilakan. Tidak memasukkan masalah infrastruktur. Apakah menurut Bapak ini tidak penting? Terima kasih. Mohon dijawab. Silakan Bapak selama 2 menit. Ya. Terima kasih. Dalam misi kita ada pembangunan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur. Itu sangat penting.
hitung betul tatkala itu membangun, kalau dia bertahap, maka tahap pertama harus dibangun sebaik mungkin kualitasnya, sehingga pada tahap yang berikutnya yang lama belum rusak, yang baru juga sudah baik. Pada akhirnya kita hitung-hitung itu betul-betul nanti pada 5 tahun kondisi infrastruktur betul-betul baik, dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu Pak Elmi. Silakan Pak Profesor. Masih ada waktu, persilakan Bapak. Kalau ada Terima kasih, tambahan. saya lanjutkan. Ya. Sebetulnya sudah tertera di misi ketiga, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan prasarana. Prasarana itu infrastruktur. Jadi baik jalan di dalam kota maupun di pedesaan. Dan juga kita sampaikan bahwa untuk meningkatkan infrastruktur ini tentu saja kita dana kita terbatas, tentu perlu skala prioritas. Oleh karena itu kami akan memprioritaskan nanti mana yang jalan betul-betul asas manfaatnya tinggi dan memang banyak perdesaan yang ada, dan juga untuk mengangkat segala jenis komoditas. Itu yang akan kita prioritaskan. Seperti tadi saya lewat di Pemulutan, itu jalannya jalan tol, jalan mantol-mantol. Itu mungkin akan kita dulukan nanti. Karena itu sebagai jalan alternatif dari Indralaya ke Palembang. Walaupun jalan tol Palindra ada, itu tetap juga akan kita perhatikan. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya, pasangan calon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 2 yang akan menjawabnya. Untuk bertanya, paslon nomor 3 kami berikan waktu 1 menit, dan paslon nomor 2 akan menjawab selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati pasangan nomor 2, Saudara Awi Nopiadi dan Ilyas Panji Alam. Pertanyaan kami adalah seputar visi dan misi yang saudara ajukan. Kami membaca bahwa visi yang saudara angkat adalah lebih kepada membangun masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kami belum melihat bagaimana visi Anda dalam membangun wilayah secara keseluruhan. Masyarakat adalah hasil akhirnya, tapi menjelang masyarakat itu meningkat sejahteranya, tentu harus ada pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan mengangkat pembangunan untuk meningkatkan Kabupaten Ogan Ilir di mata nasional dan bahkan di kalangan pengusaha. Saya persilakan. Terima kasih pasangan nomor 3. Kita ketahui bersama Kabupaten Ogan Ilir adalah kabupaten yang masih sangat muda. Pak Sobli salah satu sekdanya. Pak Sobli tahu betul Kabupaten Ogan Ilir berangkat dari nol. Tentunya untuk membangun suatu kabupaten tidak semudah membalikan telapak tangan. Tadi benar disampaikan Pak Toha, tentu kita memprioritaskan azas kepentingan masyarakat. Namun alhamdulillah selama 10 tahun segala sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat rakyat perlahan-lahan telah terbangun. Sebelum Kabupaten Ogan Ilir, setelah berpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelumnya kita hanya 40% bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Alhamdulillah di umur 10 tahun, perlahan-lahan sudah bisa kita lalui semua. Kesehatan sudah ada setiap kecamatan, dan tentunya pendidikan sudah ada di setiap kecamatan dan desa. Tentunya ke depan berangkat dari 3 hal tersebutlah yang menunjang bagaimana Ogan Ilir dapat maju tentunya di mata internasional dan nasional. Dengan kita menggiring hal tersebut, semuanya akan terbangun. Tentunya seperti itu. Mungkin Pak Wabub ada yang mau tambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan. Seperti kita lihat, Ogan Ilir ini majunya pesat sekali ya. Kalau dikatakan stagnan itu tidak. Kita lihat jalan tol, katanya jalan mentol-mentol tadi jahat, tidak baik. Itu berarti jalan itu dipakai ya, dilalui, digunakan oleh masyarakat. Kami, pasangan kami berdua, apabila terpilih, kami akan perbaiki jalan tersebut. Yang lebar, kurang kita akan lebari. Yang belum tembus, kita akan tembuskan lagi nantinya. Jadi sehingga masyarakat Ogan Ilir akan mendapatkan sarana transportasi yang memadai. Dikatakan tadi, dari semua desa sudah dilalui roda 4. Selama dipimpin oleh Bapak Muwardiaya, Ogan Ilir ini sudah membuat
jalan baru sepanjang lebih kurang 400 km. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilakan paslon nomor 2 untuk bertanya selama 1 menit kepada paslon nomor 1 untuk menjawabnya. Menjawabnya selama 2 menit. Untuk itu kami persilakan kepada paslon nomor 2. Terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada pasangan nomor 1 tentunya kita berbicara tadi tentang fasilitas dan kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama, mungkin Pak Helmi Yahya telah turun banyak di Kabupaten Ogan Ilir, terutama kita lihat banyak penambang pasir yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana tanggapan pasangan nomor urut 1 tentang penggalian pasir ini, dampaknya untuk masyarakat dan juga dampaknya untuk lingkungan, apa yang akan dilakukan mungkin ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Opi, terima kasih atas pertanyaannya. Apapun yang kita lakukan selalu punya dua sisi, sisi positif, sisi negatif. Positif dari penambangan pasir menambah PAD dan menambah juga penghasilan bagi rakyat kita. Ya, itu jelas. Tapi ada negatifnya. Negatifnya mungkin masalah lingkungan, itunya saja kita tata. Ya. Jadi kita upayakan supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak terjadi pencemaran. Saya pikir pendek bacoannya itu ya. Jadi bukan satu hal yang harus diperdebatkan. Saya sangat setuju barangkali karena program kami juga akan melakukan normalisasi sungai. Bila perlu sungai sudah surut, kita suruh ambillah pasirnya. Ya, jadi kita dapat gratis, malah kita mendapatkan tambahan penghasilan untuk kas daerah. Sekian saja, tidak perlu banyak-banyak. Masih ada waktu, silakan. Cukup? Ya. Selanjutnya kita akan teruskan untuk bertanya pasangan calon nomor 1 selama 1 menit, menanyakan paslon nomor 2 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati saudaraku Novi dan Pak Ilyas. Jadi dalam bahasan ini kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah Kabupaten Ogan Ilir ini diuntungkan dengan bonus demografi. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini memaksimalkan atau memanfaatkan bonus demografi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan diuntungkan oleh situasi demografi. Bonus demografi, Pak. Demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Terima kasih. Perlu kita ketahui, Kabupaten Ogan Ilir ini banyak sekali sentra-sentra ekonomi, seperti tadi dijelaskan juga di visi dan misi pasangan nomor urut 1, kerajinan emas, kerajinan perak, songket, wisata air, katanya akan normalisasi sungai, ya, itu semua akan kita berdayakan sehingga ayo tepuk tangan dulu. Demografi itu akan kita tambahkan dari sektor pertambangan. Kita akan bantu perizinan yang lebih mudah. Kita akan berikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk masuk ke Kabupaten Ogan Ilir. Silakan. Tentunya kita mengetahui bersama, intinya segala macam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan kita manfaatkan dan akan kita maksimalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Namun kita harus sadar lingkungan, karena yang kita nikmati hari ini akan dinikmati juga 10-15 tahun lagi untuk anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
kita akan terus meneruskan kegiatan debat ini. Untuk berikutnya saya mempersilakan pasangan calon nomor 3 untuk bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 1 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Agenda Helmi Yahya dan Agenda Musendi, paslon nomor 1. Pertanyaan saya seputar visi misi. Tadi saya lihat di layar, visi pasangan nomor 1 ini adalah membuat Ogan Ilir menjadi kota satelit. Pertanyaan saya, yang Anda akan bangun itu kota Indralaya sebagai kota satelit atau menjadikan Ogan Ilir kabupaten sebagai kota sehingga dia jadi kota satelit itu? Dan pertanyaan yang kedua terkait pula dengan pengalaman Adinda Helmi yang sudah kali kedua ini mengikuti debat. Menurut Adinda Helmi, apa fungsi pemerintahan yang sesungguhnya dalam hal nanti terpilih menjadi bupati atau wakil bupati dan wakil bupati? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakanda Sobri. Saya barangkali Kakanda Sobri salah mendengar apa yang kami katakan. Visi kami tidak pernah menyebut kota santri. Kami nyebutnya terwujudnya masyarakat Ogan Ilir yang agamis. Bukan satelit, kota satelit. Ya, kota satelit ya Pak. Ya, oke. Kalau kota satelit ya, karena kita itu adalah kota yang paling dekat ke Palembang. Ini yang selama ini tidak kita pikirkan. Adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa Ogan Ilir tertinggal dalam IPM. IPM kita cuma nomor 13 Pak. Padahal APBD kita cukup tinggi, padahal kita mempunyai situasi keuntungan sangat dekat. Kita lah kota kabupaten yang paling dekat dengan Palembang. Kalau tarik lurus tol jadi kita cuma 22 km. Itulah yang kita harus persiapkan. Alhamdulillah Bapak, saya banyak bekerja dalam bidang properti. Insya Allah kita akan menyiapkan master plan, membuat RUTWK yang baru untuk menyambut kehadiran Palindra, ya. Dan saya ralat tadi Saudara Opi bukan 3 tahun dari sekarang, tapi 2 tahun dari sekarang. Insya Allah 2017 jalan tol Palindra akan selesai, makin bagus juga untuk kita. Jadi itu Pak yang kita saat ini. Dengan adanya tol, kita percaya bahwa satu kabupaten, satu kawasan akan berubah. Ya, kenapa? Karena akan meningkat dari segi propertinya Pak, pergudangan, pabrik, apalagi Ogan Ilir ini mendapatkan berkah sangat luar biasa karena dilalui oleh hampir semua kendaraan yang menuju ke kota Palembang dari semua kabupaten pun melalui ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Untuk itu yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat mereka berhenti, tidak cuma numpang lewat seperti selama ini. Untuk masalah apa yang kami lakukan kalau kami terpilih, pelayanan pemerintah, saya persilakan Adinda. Yang pasti fungsi pemerintahan adalah bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat dengan baik dan transparan. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 1. Ya. Selanjutnya masih ada tersisa 1 pertanyaan dari segmen ketiga ini, yaitu paslon nomor 2 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 3 untuk menjawabnya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang, saya persilakan. Ya. Baik, saya akan menanyakan ke paslon nomor 3. Seperti kita ketahui, Pak Sobli calon bupati ini adalah mantan sekretaris daerah, ikut berperan membangun Kabupaten Ogan Ilir ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak selama dipimpin oleh bupati terdahulu selama 10 tahun Bapak bertugas di Ogan Ilir ini? Apa pandangan Bapak tentang Ogan Ilir? Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai sekda itu adalah sebagai PNS yang tertinggi dan sebagai pelaksana dari kebijakan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu sekda bukan pengambil kebijakan, adalah pegawai administratif. Dan karena tidak bisa mengambil kebijakan, tetapi sekda tahu apa yang semestinya lebih baik lagi untuk dikerjakan ke depan ini. Kemarin sudah berlangsung baik, tapi ke depan ada cara yang lebih baik lagi untuk maju percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.
Saya kira dengan pengalaman sebagai sekda, seorang teknokrat jadi sekda sebagai birokrat, dan didampingi oleh wakil seorang teknokrat yang juga akademisi, maka menahodai organ ilir ini akan lebih cepat, itu akan maju ke depan ini. Saya kira itu. Silakan Pak Profesor untuk menambah. Silakan Pak. Baiklah, saya tambahkan dengan mensinergikan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dan juga sumber daya manusia, tenaga pakar ahli yang ada di berbagai disiplin ilmu yang ada di Universitas Sriwijaya, juga dengan kondisi Kabupaten Ogan Ilir yang strategis diliwati jalan raya lintas timur, lintas tengah, dan tol Palindra nantinya juga ke jalan kereta api, maka ini akan menunjang percepatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Oleh karena itu, dalam program prioritas kami akan, seperti disampaikan oleh Pak Cabub tadi, akan memfokuskan kepada menjadikan Kabupaten Ogan Ilir sebagai sentra pangan dan agroindustri serta bioenergi. Dan kalau ini terwujud, ini sudah mendukung visi permasalahan dunia. Kita akan mendukung permasalahan dunia yang saya sampaikan tadi, masalah krisis pangan, energi, dan air nantinya. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki segmen yang keempat, yaitu segmen debat. Oleh sebab itu, nantinya moderator akan mempersilahkan paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan. Untuk itu, kami akan jelaskan, nanti paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit, paslon nomor 2 menjawab selama 2 menit, paslon nomor 3 memberi tanggapan jawaban, paslon memberi tanggapan jawaban paslon nomor 2 selama 2 menit. Kemudian paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban dari paslon nomor 2 dan 3 selama 3 menit. Untuk itu, saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk bertanya dalam 1 menit, dan paslon nomor 2 akan menjawabnya, dan berikutnya akan ditanggapi oleh paslon nomor 3. Silakan paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih Prof. Ya. Paslon nomor 2, tolong jawab pertanyaan kami. Apakah menurut Anda Ogan Ilir sebagai kabupaten ini sudah maju? Kalau tidak, apa yang akan Anda lakukan di depan? Kalau ya, tolong yakinkan kepada kami kalau Ogan Ilir ini sudah maju dan tinggal dilanjutkan seperti yang slogan-slogan paslon nomor 2. Terima kasih. Baik, saya persilakan paslon nomor 2 untuk menjawab selama 2 menit. Ya, silakan. Ya. Dikatakan maju atau tidak, tentunya kita berangkat dari umur kabupaten baru 2 periode. Kabupaten Ogan Ilir berpisah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir itu 50%, 40% belum dialiri listrik, dan 50% belum memiliki jalan, terutama di Kecamatan Pemulutan. Itu sangat menyedihkan. 10 tahun yang lalu masyarakat ingin ke Palembang itu bawa baju gantian, Pak. Bawa baju gantian. Kapan turun dari Ketek nyambut pacat baru baca ke Palembang. Tentunya kita berbicara sekarang tentang pendidikan juga. Mulai dari PAUD, Kabupaten Ogan Ilir mungkin yang pertama di Sumatera Selatan memiliki PAUD, 1 PAUD, 1 desa. Kemudian di umur yang ke-11 tahun ini semuanya itu telah terbangun. Memang belum maksimal. Kita sadar semuanya ingin lebih baik. Namun kita sadar kekuatan dan keterbatasan anggaran itu tidak bisa dilakukan. Namun kita berangkat dari 10 tahun lalu, dan di umur yang ke-11 ini kita bercermin dari 10 tahun yang lalu. Saya katakan Ogan Ilir sudah maju. Untuk
melanjutkan pembangunan, ya tinggal dipoles yang hitam, yang belum hitam ya dihitamkan. Rumah sekolah, ya tinggal kita kasih komputer, tinggal kita perbaikin gedungnya. Pendidikan, yang belum punya gurunya, kita tambah tunjangan, kita berikan pendidikan yang baik sehingga murid-muridnya dapat bersekolah dengan baik. Mungkin itu ada yang mau tambahkan Pak Wabu? Waktunya tinggal dikit lagi. Salah satunya Ogan Ilir sudah membangun jalan baru sepanjang 400 km. Itu salah satu tolak ukurnya. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor 2. Ya. Selanjutnya paslon nomor 3 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 2. Dan kami beri waktu 2 menit. Terima kasih Pak Moderator dan paslon nomor 2 yang saya hormati. Menanggapi apa yang disampaikan bahwa memang dalam usia 11 tahun apa yang dilakukan oleh Ogan Ilir saya kira sudah cukup memadai. Namun demikian ada ukuran kemajuan suatu daerah. Yang pertama bahwa Ogan Ilir ini secara nasional diakui sudah lepas dari daerah tertinggal. Ogan Ilir sudah keluar dari asuhan Kementerian PDT itu mulai tahun 2014 kemarin. Artinya ini saja ukuran itu sudah maju. Namun demikian tidak hanya itu. Ke depan ini yang diperlukan adalah bagaimana meningkatkan income per kapita masyarakat, bagaimana meningkatkan PDRB Ogan Ilir, bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu pendidikan sudah bagus karena diakui kita selalu 5 besar. Kesehatan sudah baik, tinggal meningkatkan sumber daya manusia para tenaga dokter, medis, dokter spesialis, dan melengkapi fasilitas yang masih kurang. Tetapi peningkatan pendapatan masyarakat melalui income per kapita ini yang perlu kita angkat. Ada celah dan ada jalan untuk itu. Asalkan pemerintahan Ogan Ilir ke depan betul-betul kredibel dan diarahkan pada pembangunan yang benar dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam, dikelola oleh potensi sumber daya manusia yang ada, insya Allah ekonomi masyarakat akan meningkat. Tinggal membenahi sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil. Yang lebih penting lagi, bagaimana Ogan Ilir membuka diri untuk menarik investor yang bisa menanamkan modalnya di Ogan Ilir, sehingga ini memacu, memperbanyak lapangan kerja, dan pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran terbuka. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baiklah, saya tambahkan tentu kita ketahui bahwa belum merata seperti air bersih, kemudian juga perekonomian. Baik, hadirin yang saya hormati, paslon selanjutnya, paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban terhadap paslon nomor 2 dan 3. Kami beri waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Paslon nomor 2 untuk mengatakan maju atau tidak tentu ada indikatornya, ada indeksnya. Tidak pacak di raso-raso kebaik. Ya. Dan kalau alasan kalau OI masih muda, ada yang barengan mekar dengan kita itu juga maju. Ya, lebih maju dari kita. Ukuran yang biasanya dipakai adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, sangat menyedihkan IPM kita dibandingkan dengan 15 kabupaten kota yang lain. Saya belum mengukur 2 yang baru, Pali dan Muratara. Kita dari 15 ada di urutan ke-13. Padahal keunggulan kita luar biasa. Kita paling dekat ke Palembang. Kita punya Unsri 17.000 mahasiswa dengan dosen-dosen, dengan pengajar, dengan profesor-profesor yang sama ini tidak bisa dioptimalkan. Ya. Dan kita punya lagi keunggulan strategis yang saya katakan tadi. Karena semua kendaraan dari Jawa, dari kabupaten lain sebagian besar melalui Ogan Ilir, baik melalui lintas tengah maupun lintas timur. Ya, itulah yang terjadi. Gambaran itulah, bukan angka itu saja. Kemiskinan kita masih tinggi, kemudian pengangguran kita masih banyak, infrastruktur kita 40% jalan rusak. Dan jembatan-jembatan sangat-sangat memprihatinkan. Jadi inilah yang menjadi catatan kita. Kita rumah sakit pun warga kita kalau mau berobat, ya semuanya kemana? Ada yang ke Palembang, ada yang ke Ayago, ada yang ke Prabu Mule, ada yang ke Batu Rajo. Mak mano kita nak ngomong maju.
Ya, jadi menurut saya itu yang saya harus klarifikasi. Oleh karena itu, ya kalau rakyat percaya dengan kami, insya Allah saya dengan wakil saya Mohendi, karena kita tahu bahwa tidak bisa kita membangun dengan menggunakan keuangan yang ada di kabupaten ini. Saya dengar juga katanya bermasalah keuangannya. Untuk membangun organ hilir, kita harus menggunakan bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat. Selama 3 menit. Untuk itu, kepada paslon nomor 2, silakan bertanya selama 1 menit, dan nanti paslon nomor 3 memberi jawaban terlebih dahulu. Silakan. Kepada pasangan calon nomor 3, saya akan bertanya tentang pelaksanaan pembangunan organ hilir, khususnya perkantoran terpadu. Bagaimana menurut saudara keberadaan kantor terpadu tersebut? Terima kasih. Kita tunggu dulu, biar pas hitungan waktunya. Jadi kita minta tanggapan tentunya dari... Sebentar Bapak, kita tunggu dulu itu. Iya. Boleh lanjutkan? Oh masih ya? Oh ya. Silakan. Ya. Ya. Jadi silakan. Sudah tepatkah atau belum arah pembangunan selama ini di Kabupaten Ogan Ilir? Itu intinya. Iya. Saya persilakan paslon nomor 3 memberi jawaban selama 2 menit. Terima kasih. Pembangunan perkantoran terpadu Komplek Pemerintah Daerah Tanjung Senai, saya akui ini baik dan bagus. Dan ini juga bukan hanya kami, bahkan beberapa tamu-tamu dari luar pun mengakui bagus. Tetapi ini masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pemanfaatan lahan di depan perkantoran ini supaya ditata sedemikian rupa sehingga bisa dibuat danau ini jangan sampai kering, dijadikan objek wisata, dibuat pembangunan situ yang luasnya sampai mencakup seluruh halaman depan pemerintah daerah ini, dijadikan objek wisata. Buat lampu-lampu yang baik, saya sudah ambil contohnya lampu di ICT Selangor untuk dibikin di sekitar perkantoran ini, dan pada akhirnya bisa menarik untuk dibuat objek wisata, dibuat pajangan tempat di depan sana sebagai pajangan showroom produk-produk organ hilir, dan dibangun tempat wisata kuliner khas organ hilir, ditambah panggung hiburan dan panggung budaya, sehingga yang akan hidup. Orang Palembang akan masuk tol, keluar Indralaya, dia akan memanfaatkan, menikmati fasilitas yang ada di sini. Namun demikian, kantor yang baik, kalau tidak nanti dilanjutkan dengan sumber daya manusia yang baik pula yang meneruskan pembangunan ini, maka dia akan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu orang yang berpengalaman, perlu orang yang berpengetahuan untuk melanjutkan pembangunan organ hilir yang lebih baik ini. Saya kira itu. Silakan Pak Maulana. Saya lanjutkan, menurut pendapat saya tepat dalam rangka pemanfaatan lahan. Kita ketahui di sekitar lahan rawa yang sangat dalam, dan kalau musim penghujan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Jadi dengan dibangun itu tentu akan sangat tepat, dan dia nanti seperti disampaikan juga merupakan visi kami untuk meningkatkan objek wisata di Tanjung Senai itu, untuk mempromosikan hasil ekonomi kerakyatan rakyat organ hilir, dan nanti dari tamu dari Palembang, dari luar Palembang, kabupaten kota akan datang ke organ hilir untuk menghabiskan uangnya, melejakan uangnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan rakyat. Terima kasih paslon nomor 3. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor 1 memberi tanggapan jawaban terhadap paslon nomor 3 selama 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih, Prof. Ya. Kantor terpadu. Kalau secara arsitektur saya acungin jempol. Wow, luar biasa. Woi, bagus woi. Aku lah keliling, jarang ada kantor bupati, kantor terpadu sebagus ini. Tapi catatannya adalah bagaimana tentang lokasinya. Kenapa harus di tengah ini? Apa tidak ada tempat yang, kalau saya diminta pendapat, saya akan cari tempat di mana seluruh orang yang masuk ke organ hilir melihat ini kantor. Itu kalau saya. Nomor 2, ya, ada rumah sakit di sini, aksesnya susah Pak. Ya,
Pegawai PNS pun mengeluh, percayalah. Karena untuk masuk dari depan ke kantor ini perlu ongkos tiap hari, padahal tunjangan mereka lah dikurangi. Ya, mereka udah penghasilannya segitu, tunjangannya dikurangi, ya, dan harus menambah ongkos untuk berjalan dari jalan utama masuk ke kantor. Itu persoalan, ya. Jadi menurut saya banyak sekali catatannya. Di samping catatan-catatan yang lain, bagaimana lagi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan, mereka pun harus mengalami hal yang sama. Masuk dari depan ke dalam lah perlu ongkos. Ya itu yang terjadi ya, rumah sakit kita kondisinya seperti itu. Saya pernah Sabtu dan Minggu kesini Pak, ya ngaku baik, lebih banyak sapi dan kerbau di depan situ ya. Oke. Terus untuk Profesor Toha, saya komentar untuk Pematang Rawa. Rawa kita banyak Pak, dan potensi wisata kita banyak. Ya saya pernah naik speedboat dari Palembang ke Ogan Ilir, ke Indralaya, bagus sekali. Kita ingat Segayam, bagus-bagus. Kalau masalah rawa, Pematang Rawa kita pun banyak sekali. Bisa untuk pariwisata, bisa untuk pertanian, bisa untuk biomas, banyak sekali. Jadi saya pikir itu bukan alasan utama kenapa kita harus berkantor di sini. Terima kasih, itu tanggapan kami. Mohon maaf, mau nambahin? Ada tambahan dari calon wakil? Hadirin yang kami muliakan, berikutnya pasangan calon nomor 2 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 3 selama 3 menit. Dimulai dari sekarang, kami silakan. Terima kasih. Untuk saya tanggapi dari pasangan nomor urut 3. Saya setuju karena tidak akan ada gunanya ketika kantor itu bagus, tidak diisi dengan calon-calon pekerja-pekerja yang bagus. Tentunya itu tidak akan berguna. Tentunya ke depan kami pun akan mengisi. Tentunya pekerja-pekerja itu yang berkualitas, yang berkompeten, tentunya yang berkemampuan. Tentunya kita sama-sama setuju, mungkin kalau dikatakan tadi kantor ini kalau dikatakan bagus, tapi dari pasangan nomor 1 menanggapi kurang tepat berada di sini. Kita hidup bukan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kabupaten Ogan Ilir akan menjadi kota 25 tahun lagi. Dan Tanjung Senai ini saya rasa adalah tempat yang tepat. Di sini tembus ke Burai. Burai itu dulu Pak, cuman lewat Tanjung Batu. Naik Ketek. Dari sini tembus ke Pering. Dari sini bisa tembus ke Jalan Prabu Mulih. Kita berpikir ke 25 tahun ke depan. Untuk masalah ongkos, insya Allah ke depan tentunya dengan anggaran yang cukup, segala tunjangan akan kita naikkan. Mungkin akan kita berikan shuttle. Akan kita berikan shuttle untuk para pekerja dari depan untuk berkantor di sini. Mungkin itu ada tambahan dari. Baiklah, dikatakan tadi bagus, memang bagus. Kalau tidak ditaruh di Tanjung Senai, kantor itu tidak ada Desa Burai yang harus kita datangi. Tanjung Pering. Jadi dengan ditaruh dibangun di Tanjung Senai, membuka daerah-daerah yang terisolir. Mengingat sebelumnya untuk sampai ke daerah situ harus naik Ketek. Jadi pemerintahan yang lama itu membangun dengan konsep berkelanjutan untuk pembangunan ke depan. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Masih ada waktu kalau ingin menambahkan. Silakan kalau masih ada mau ditambahkan ya. Tentunya ke depan kita berkomitmen segala sesuatu apa yang kita miliki akan kita maksimalkan dan akan kita manfaatkan. Karena kita pemerintah harus tetap berkesinambungan dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, kita sudah akan memasuki di akhir
segmen ini, tapi masih ada saling bertanya ini. Paslon nomor 3 bertanya selama 1 menit terhadap paslon nomor 1 yang akan menjawabnya. Dan paslon nomor 2 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1. Paslon nomor 3 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 2 selama 3 menit. Saya mulai. Paslon nomor 3 bertanya terhadap paslon nomor 1 dan saya beri waktu 1 menit untuk calon nomor 3, kemudian nomor 1 selama 2 menit untuk menjawabnya. Dipersilakan. Terima kasih paslon nomor 1 yang saya hormati, Adinda Helmi dan Adinda Muhendi. Saya nyambung ke pertanyaan yang terdahulu. Tadi saya menanyakan bagaimana fungsi pemerintahan menurut saudara, tapi sayang tidak terjawab. Jadi yang saya harap, fungsi pemerintah itu ada 3. Fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Tadi hanya disebut soal transparan, itu sudah baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali, bagaimana nanti program saudara terhadap fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan. Kalau tadi fungsi pelayanan sebagian sudah saudara sebutkan. Tolong didalamkan lagi fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Terima kasih. Silakan. Ya. Baik, saya mencoba menjawab Kakanda Sobli. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang, sorry, maaf. Jadi saya coba menjawab. Tadi bukannya kami tidak lengkap 3 fungsi itu, tapi karena kami kehabisan waktu. Jadi kemudian saya harus jawab, kalau fungsi pembangunan memang inilah tugasnya pemerintahan ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi katalisator ya, membangun satu daerah ya. Pembangunan daerah tidak bisa sekarang ini dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain termasuk swasta. Dan tugas dari pemerintah adalah bagaimana menjadi fasilitator yang baik ya. Barangkali juga menjadi bersama DPRD untuk memberikan insentif-insentif atau dukungan-dukungan perda jika diperlukan ya. Karena sekarang Kak Sobli tahu ya, dan Profesor Taufik tahu bahwa kita ekonomi Indonesia lagi sangat sulit. Persoalan kita banyak juga pemerintah daerah yang menunda melakukan pembelanjaan, ini yang membuat ekonomi kita juga makin sulit. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menggampangkan aktivitas pembangunan itu di daerah kita, karena tanpa pembangunan ekonomi tidak akan pernah bergerak. Ya, jadi dan fungsi kedua yang katakan saya tadi adalah bagaimana mengundang pihak lain untuk membantu. Kita tidak saja dari pemerintah, tetapi juga dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga mungkin pihak-pihak ketiga baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk fungsi pelayanan barangkali Pak Wabub silakan. Terima kasih Pak Wakil. Terima kasih Pak Helmi Yahya, bahwa kita harus memperhatikan pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tentunya bagaimana meningkatkan infrastruktur, dan juga kita harus bekerja sama dengan Unsri. Ini yang harus kita manfaatkan, karena pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdahulu belum memanfaatkan kerjasama dengan Unsri. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kerjasama dengan Unsri, sistem perencanaan di Kabupaten Ogan Ilir ini akan menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 2 memberi tanggapan jawaban paslon nomor 1 selama 2 menit. Ya, terima kasih. Jadi fungsi pelayanan pembangunan, kesemuanya itu tentunya kita memerlukan kerjasama yang baik. Apa yang dilakukan, apa yang ingin dilakukan kita tentang transparansi dari setiap pelayanan-pelayanan tersebut sehingga dapat melayani secara maksimal. Bagaimana langkah strategis pasangan calon nomor urut 3 untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut secara maksimal. Terima kasih. Pelayanan maksimal, saya akan tambahkan, pelayanan yang maksimal itu akan didapat apabila sarana dan tangkapan ya, pembangunan itu sangat bagus sekali tadi, sudah pelayanan yang prima, the right man and the right place.
Itu saja barangkali. Masih ada? Silakan. Kalau masih ada, mau ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Calon Bupati, ada? Mau nambahkan? Masih banyak waktu? Cukup. Ya, kita tunggu waktunya hingga menjadi 0. Biar pas hitungannya. Ya. Pokok intinya lakor kalau itu nak bagus kalau kita nih kalau insya Allah siapapun yang nanti duduk kita dapat membangun Kabupaten Ogan Ilir tentunya lebih maju lagi. Terima kasih. Silakan Pak kalau masih ada. Ya masih banyak waktu ya. Ya. Hadirin yang saya hormati, menjelang akhir pada segmen keempat ini masih ada tanggapan atau paslon nomor 3 memberi tanggapan terhadap jawaban paslon nomor 1 dan 2. Untuk itu kami beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Terima kasih terhadap pasangan calon nomor 1. Beberapa fungsi pemerintahan tadi sudah disebutkan dan dijelaskan. Tetapi yang terakhir saya sangat tertarik, terutama yang disampaikan oleh calon wakil bupati Adinda Musendi tadi, bahwa akan melaksanakan kerjasama dengan Unsri sebagai Unsri banyak sumber daya manusia yang ada di sana. Saya setuju, makanya aset Unsri saya ambil Pak Profesor Taufik ini sebagai aset Unsri yang terbaik di Unsri. Alhamdulillah langsung mendampingi kami untuk mengawal dan memberikan konsep pembangunan Ogan Ilir ke depan. Terhadap tanggapan paslon nomor urut 2, saya sampaikan bahwa pelayanan minimum, standar pelayanan minimum SPM di Kabupaten Ogan Ilir sesungguhnya sudah dilaksanakan. Termasuk juga standar operating prosedur terhadap beberapa kegiatan aktivitas pelayanan di Ogan Ilir sesungguhnya sudah dibuat konsepnya sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan di kelurahan pun sudah ada standar operating prosedur. Yang penting hari ini tidak hanya membuat standar-standar, tapi keinginan dari pengambil kebijakan untuk membuat pelayanan perizinan ini menjadi mudah dan murah. Maka itu paslon nomor 3 sudah membuat konsep dan draft. Manakala terpilih, maka kami akan buat pelayanan perizinan online. Terhadap pelayanan perizinan yang bisa dibuat secara online akan kami online kan. Terhadap pelayanan perizinan yang memang harus bertemu karena ada paparan dari pemohon, maka kita akan fasilitasi secepat mungkin. Sehingga kami mengundang investor, mari datang ke Ogan Ilir, akan kita layani secara cepat, tepat, dan tanpa kita membebani pihak investor. Karena kita ingin investor masuk, sebab kalau investor masuk, maka lapangan kerja akan terbuka, insya Allah akan ada pertumbuhan ekonomi di sekitar investasi yang masuk itu. Terhadap pelayanan internal, kalau kami terpilih dengan Pak Profesor Taufik, maka kami menjanjikan pelayanan pencairan keuangan di Ogan Ilir, kami janjikan selesai dalam 2 hari. Dan saya sebagai Bupati, Pak Taufik sebagai Wakil Bupati jika terpilih, kami tidak akan ikut mencampuri urusan masalah keuangan. Karena itu akan kami serahkan kepada SKPD yang bersangkutan, termasuk Sekda pun tidak boleh ikut campur lagi soal pencairan keuangan. Kalau bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat? Saya kira itu. Silakan Pak Prof. Terima kasih, saya lanjutkan. Kita ketahui bahwa dalam suatu perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka menengah panjang. Nah, untuk pembangunan ekonomi kerakyatan itu merupakan salah satu program jangka pendek yang langsung dapat kita laksanakan. Demikian juga Hadirin yang kami hormati, udah tiba saatnya kita sampai ke segmen kelima atau segmen terakhir, yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Untuk itu nanti kami akan mempersilakan masing-masing calon atau pasangan calon memberikan pernyataan penutup. Masing-masing akan memberi pernyataan selama 3 menit. Dan ini akan dimulai kepada pasangan calon nomor 1 memberikan pernyataan
terakhir atau pernyataan penutup selama 3 menit. Dimulai dari sekarang, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, anggota dewan dan hadirin sekalian. Saya adalah asli orang Ogan Ilir. Saya lahir di Indralaya dan kemudian saya memang tinggal di Jakarta, tetapi untuk bukan satu tujuan yang tidak pasti. Saya menuntut ilmu, mencari pergaulan, mengasah keahlian dan mewujudkan beberapa mimpi-mimpi saya. Saya memang dianggap pemimpi, tetapi percayalah ya, tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini. Inilah akan saya bawa. Saya sekarang pulang karena prihatin melihat kondisi Ogan Ilir yang sangat-sangat memprihatinkan. Maju katanya, tetapi indeks pembangunan manusianya hanya nomor 13 dari 15 kabupaten kota yang lama. Padahal APBD kita jumlahnya adalah di peringkat nomor 7. Padahal kita paling dekat ke Palembang. Padahal kita punya Unsri ya dengan ribuan mahasiswa. Ya, saya pikir itu adalah potensi-potensi yang sangat luar biasa. Saya bawa network saya bawa keahlian saya bawa semua ide-ide saya dan didampingi oleh wakil saya Muhendi, dan kami mohon doa agar kami bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya juga adalah pengusaha properti, pengusaha ekonomi kreatif. Saya katakan Ogan Ilir ekonomi kreatifnya nomor 1 barangkali di Indonesia. Karena kita punya songket, kita punya rumah knockdown, kita punya kerajinan emas, perak, kita punya banyak sekali. Ya, kita punya kuliner pindang. Dengan senjata-senjata itu, dengan keunggulan-keunggulan itu, insya Allah Ogan Ilir akan menjadi jauh lebih maju dari sekarang. Untuk itu diperlukan seseorang yang visioner, tidak hanya ngomong. Dan kalau bicara perubahan, kami datang dengan perubahan. Kamilah perubahan itu. Ya, pilihlah kami. Ya, pilihlah kami. Sebab cuman kami yang tidak punya sangkutan masa lalu dengan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sebelumnya. Kita harus bangga, potensi kita luar biasa. Insya Allah Ogan Ilir akan mentas ke nasional minimal. Itu janji saya. Untuk dipersilakan, masih ada waktu. Untuk saudara-saudaraku yang berada di sini dan di rumah, insya Allah Helmi Muhendi akan mengajak kita semua untuk melakukan perubahan. Tentunya bekerja sama dengan semua perangkat yang ada di kabupaten, anggota DPR dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah semua yang akan kita lakukan untuk kemajuan Ogan Ilir. Jangan sampai Ogan Ilir ini tertinggal dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan kami yakin Ogan Ilir harus maju dan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Ya, kami berjuang semuanya untuk petani, untuk para pengrajin semuanya. Kami berjuang untuk seluruh rakyat Ogan Ilir semuanya. Baik. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1. Tolong tenang. Masih ada 2 calon yang belum memberi closing statement. Kepada pasangan calon nomor 2, kami persilakan untuk memberi pernyataan penutup selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, kita telah melihat bahwa indikator Ogan Ilir sejahtera, Ogan Ilir unggul, dan Ogan Ilir berkualitas telah nampak di bumi Caram Segugu ini seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan akses jalan dan jembatan. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pembangunan. Ogan Ilir lebih sejahtera, Ogan Ilir lebih unggul, dan Ogan Ilir lebih berkualitas. Yakinlah bahwa Ogan Ilir adalah kabupaten yang terhormat. Ogan Ilir adalah kabupaten yang bermartabat. Ogan Ilir adalah kabupaten yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Coblos nomor 2. Kabupaten Ogan Ilir milik kita. Kabupaten Ogan Ilir untuk kita. OI, Ovi Ilyas pasti menang. Jangan lupa. Coblos nomor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan calon wakil bisa menambah. Silakan. Ya. Terima kasih. Karena ini closing statement, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir yang sudah mempunyai hak pilih. Jangan lupa nanti
9 Desember, coblos nomor 2. Kita akan dapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan menuju Kabupaten Ogan Ilir Gemilang. Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten terdepan di Indonesia. Kita akan tingkatkan indeks pembangunan manusia yang katanya sangat rendah dari tahun ke tahun. Indeks pembangunan manusia di Ogan Ilir meningkat. Angka pengangguran menurun. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Silakan saudara lihat di situs Ogan Ilir, di pusat statistik. Ogan Ilir adalah kabupaten yang terdepan. Dengan semangat baru, jiwa baru, Opi Ilyas akan membawa Ogan Ilir menuju kabupaten terdepan di Indonesia. Terima kasih saudara-saudara. Coblos nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih mau tambah. Oke. Tolong tenang, ini sudah hampir terakhir. Dan selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 3 untuk memberikan closing statement. Kami beri waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 3, Sobli Rozali dan Profesor Taufik Toha, mengajak kita semua untuk mari membangun Ogan Ilir ke depan dengan lebih baik lagi. Untuk pembangunan yang baik dan lebih cepat, diperlukan pemimpin yang berpengalaman dan berpengetahuan serta berwawasan luas. Ke depan ini tantangan pembangunan tidaklah ringan. Tantangan ke depan lebih berat dari sekarang. Untuk itu maka kesiapan mental pemimpin pun harus lebih siap dari pemimpin yang ada sekarang. Kami sangat yakin bahwa rakyat Ogan Ilir semuanya sudah cerdas. Yang di kota cerdas, yang di desa cerdas, yang di pelosok-pelosok pun sudah cerdas. Untuk itu, semua calon Bupati Ogan Ilir yang hari ini melaksanakan debat kandidat semuanya baik. Tetapi hendaknya pemimpin rakyat yang cerdas mengharapkan pemimpin yang cerdas pula. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang berpengalaman dan pemimpin yang berpengetahuan luas. Untuk itu, kami berharap kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir, mari kita lanjutkan pembangunan Ogan Ilir lebih baik lagi, dengan lebih berkualitas lagi. Kita hadapi tantangan ke depan dengan jiwa besar, dengan harapan baru, membawa perubahan kepada Ogan Ilir yang lebih baik, dan masyarakat akan dapat menikmati ekonomi yang meningkat, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jangan lupa 9 Desember 2015. Ulangi, jangan lupa 9 Desember 2015 datang ke TPS coblos nomor 3. Terima kasih. Silakan Pak Profesor. Terima kasih, saya lanjutkan. Ya. Saya sebagai seorang akademisi sudah 33 tahun, 23 tahun di Indralaya, pindah. Kita ketahui bahwa saran masukan dari akademisi pada pemerintahan pusat, provinsi dan daerah pada umumnya tidak semua ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saya harus turun menjadi eksekutif agar semua pemikiran gagasan yang untuk membangun OI agar dapat terrealisasi. Percayalah, pasangan Sobli dari birokrat dan juga teknokrat, saya akademisi juga seorang teknokrat, mampu membangun OI ini dalam waktu cepat. Dukunglah kami.
kami. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2015, coblos nomor 3. Terima kasih. Baik, belum selesai. Yang baru selesai debatnya. Tapi masih ada sesi yang terakhir, yaitu penandatanganan fakta integritas. Ya, penandatanganan kita segera akan dimulai oleh pasangan nomor 1. Fakta integritas. Silakan wakil nomor 1 tangan fakta integritas. Selanjutnya pasangan nomor 2, calon bupati dan wakil bupati mengambil tempat untuk menandatangani fakta integritas. Ya. Pasangan nomor urut. Jadi 3 untuk menandatangani fakta integritas. Nanti selanjutnya setelah penandatanganan ketiga paslon nanti ngambil tempat, kemudian ketua Panwasli, kemudian nanti Ilir, kemudian Bapak 0402 persilakan mengambil tempat masing-masing. Sebentar lagi akan kita tutupi.